Pembalap tim Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mengungkap teknik baru yang mulai dipakainya di MotoGP 2024 lalu. Teknik tersebut sudah dipakai Marc Marquez sejak lama, namun sulit diadopsi oleh Valentino Rossi saat sang guru aktif di MotoGP beberapa tahun silam. Yang dimaksud adalah teknik pengereman dengan satu jari, yang mana setiap pembalap MotoGP punya preferensinya masing-masing. Sebenarnya Pecco Bagnaia adalah salah satu pembalap dengan pengereman terbaik di MotoGP sekarang ini. Kekuatan pengereman Bagnaia adalah late braking selambat mungkin, namun tetap menjaga motor melaju dengan halus saat mulai mengerem hingga berakselerasi lagi. Namun pada 2024 lalu Bagnaia mulai mempelajari teknik satu jari tersebut yang menurutnya sangat melelahkan di awal. Namun ternyata menurutnya lebih baik dengan teknik 2 ataupun 3 jari yang terlebih dahulu dipakainya. Permasalahan yang paling utama adalah kebiasaan. Karena teknik semacam itu menggunakan memori otot yang seperti berjalan dalam bawah sadar. Perlahan ia mulai nyaman dengan teknik satu jari dan kemudian mulai terbiasa dengan itu. Hasilnya juga cukup bagus sejauh ini. Sebab ketika mengerem maka harus beraksi dengan tuas gas secepat mungkin setelahnya. Dan banyak yang merasa semuanya menjadi lebih langsung ketika mengerem dengan satu jari. Taktik satu jari ini sudah dikuasai Marc Marquez sejak 2018 silam. Saat juara dunia 8 kali itu mengamati video teknik pengereman yang dilakukan Casey Stoner. Marquez pun tidak menampik bahwa teknik itu sangat cocok dengan MotoGP zaman sekarang, karena sistem pengeremannya juga sudah lebih baik dari tahun ke tahun. Mengerem dengan satu jari sudah cukup kuat dengan teknologi pengereman yang sekarang. Sedangkan Valentino Rossi yang mengalami era awal 2000-an tampaknya sama sekali tidak akrab dengan teknik satu jari yang dipakai sebagian pembalap muda zaman now. Bahkan Rossi yang lebih akrab dengan teknik 3 jari perlu usaha sangat berat untuk berganti ke teknik 2 jari yang dipakai dua rekannya di Yamaha, Maverick Viñales dan Jorge Lorenzo. Jadi beralih ke teknik satu jari sangat tidak mungkin dilakukan Rossi yang sudah sejak lama menggunakan teknik 3 jari saat mengerem. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Valentino Rossi dan VR46 Rider Academy mengumumkan digelarnya ajang balap tahunan La 100 km dei Campioni 2025. La 100 km dei Campioni 2025 di VR46 Runs milik Valentino Rossi akan digelar 2 hari pada 10 hingga 11 Januari 2025 mendatang. Sejumlah pembalap MotoGP dipastikan akan hadir meramaikan balapan senang-senang yang rutin digelar VR46 Rider Academy ini. Tentu saja, para pembalap akademi yang balapan di MotoGP akan hadir, yakni Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan adik tiri Rossi Luca Marini. Selain dari akademi, pembalap MotoGP lain yang dihadirkan adalah si bocah ajaib Pedro Acosta, Enea Bastianini, dan Miguel Oliveira. Kemudian hadir Augusto Fernandez, pembalap MotoGP 2024 yang belum lama ini dilantik menjadi test rider baru Yamaha di MotoGP 2025. Lalu di Moto2 hadir Rookie of the Year 2024 Diego Moreira, disusul Manuel Gonçalves, Xavier Artigas, dan Alberto Sura. Dari Moto3 cukup banyak, yakni Luca Lunetta, Ivan Ortola, Matteo Bartele, Stefano Nepa, Filippo Farioli, Tatsuki Suzuki, dan Jose Antonio Rueda. Selain itu juga ada beberapa pembalap Potes BK seperti Andrea Locatelli, Nicolo Bolega, Dominic Aigerer, dan Tito Rabat. Juga ada beberapa nama senior dari Tourist Trophy atau TT seperti Michael Dunlop dan David Todd. Belum lagi dari beberapa MXGP dan beberapa bintang lainnya dari berbagai penjuru. Para pembalap akan dipasang-pasangkan menjadi satu tim dan menjalani sesi 2 hari dengan memakai motor 450cc mengitari flat track VR46 Runs yang memiliki panjang 2,5 km. Setelah menjalani sesi praktis hingga kualifikasi, mereka akan melipas balapan sepanjang 100 km mengitari trek. Pembalap penguji KTM Dani Pedrosa tetap rendah hati dalam memimpin tim untuk pengembangan dan pengujian prototipe RC16 untuk MotoGP 2025. Selain itu, Pedrosa juga bertugas menjadi penghubung antara pembalap dan pabrikan. KTM memiliki 2 pembalap baru yang bergabung ke tim Tech 3, yakni Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Bastianini dan Viñales masih perlu membutuhkan adaptasi terhadap motor RC16.
Apalagi bagi Bastianini yang sempat terjatuh dari motornya selama tes bulan November lalu di sirkuit Catalunya, Barcelona. Meski begitu, Pedrosa enggan berdiskusi secara langsung terhadap para pembalap. Suasana yang cenderung memanas di pit setelah sesi latihan membuat Pedrosa menghindari sikap seperti menggurui. Pedrosa mengetahui para pembalap membutuhkannya untuk menemukan kepercayaan diri. Honda masih dalam proses untuk meningkatkan performa mereka pada MotoGP. Apalagi mereka baru ditinggal sponsor utama yang merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Spanyol Repsol. Luca Marini dan Joan Mir masih berjuang untuk kembali tampil kompetitif. Musim lalu, keduanya bahkan tak lebih baik dari pembalap tim satelit LCR Honda Johan Zarco. Alberto Puig mengkhawatirkan kondisi pembalapnya Joan Mir mengenai masalah kepercayaan diri. Adapun Puig justru terkesan dengan ketenangan yang ditunjukkan oleh adik Valentino Rossi. Luca Marini terus fokus dalam pengembangan motor RC213V. Bahkan, Puig menilai Marini bisa bekerja 24 jam sehari karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Puig pun bertekad untuk membawa Honda bangkit dari keterpurukan. Apalagi Honda setidaknya memiliki harapan baru setelah kedatangan dua orang dari Aprilia, Romano Albesiano dan Alex Espargaro. Sebuah spekulasi liar muncul melalui media MotoGP, di mana Honda diperkirakan akan mengincar 3 pembalap kuat untuk musim 2027. Honda memilih move on dari Marc Marquez dengan cara menggait 3 sekaligus pembalap yang tengah naik daun di grid MotoGP. Jika KTM goyang dan performa motornya menurun daya saingnya akibat pengetatan anggaran belanja, maka bisa jadi keyakinan pembalap akan goyang, dan bisa saja mereka berpindah ke pabrikan lain. Honda meskipun masih dalam kesulitan namun tetap menjadi daya tarik dari sisi tertentu. Selain sisi ekonomi juga tantangan teknis bagi siapa saja yang punya nyali. Memang benar ada beberapa pembalap yang cukup mudah bebas untuk dilirik dengan kontrak tahunan. Mulai dari Jack Miller di Yamaha Pramac hingga Franco Morbidelli dengan Ducati VR46. Tetapi transfer seperti ini adalah kejadian biasa dan kurang menarik. Berbeda dengan kepergian bintang yang lagi naik daun seperti Acosta atau seniornya seperti kepergian Marc Marquez dari Honda HRC ke Ducati Gresini pada tahun 2024. Atau yang tak kalah bikin kejutan adalah Luca Marini dari tim milik kakaknya Valentino Rossi ke Honda. Namun situasinya akan sangat berbeda di akhir tahun 2026 ketika pabrikan harus menghadapi aturan baru dengan motor 850cc baru dengan pembatasan aerodinamika dan tanpa sistem pengatur ketinggian motor. Dan jika benar sampai akhir tahun 2026 tidak ada yang berubah, pasar pembalap akan mulai tidak terdeteksi namun tiba-tiba meledak. Dirangkum dari laman GP1, pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini disebut akan mendatangkan 3 pembalap beken sekaligus. Salah satu calon pembalap Repsol Honda di MotoGP 2027 adalah Pedro Acosta. Dia memang punya bakat gemilang bahkan sampai disebut the next Marc Marquez. Kemudian ada nama Jorge Martin. Ketangguhan pembalap yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan sukses merebut gelar juara di MotoGP 2024. Kesuksesan itu membuat Martin menebus kegagalannya di MotoGP 2023. Kala itu dia harus puas jadi runner-up karena kalah saing dengan Francesco Bagnaia. Tak ayal, sosok Martin juga jadi target menggiurkan untuk Honda. Terakhir ada Francesco Pecco Bagnaia. Murid Valentino Rossi ini sudah mengoleksi 2 gelar juara di MotoGP yang didapat pada musim 2022 dan 2023. Bahkan Bagnaia nyaris hat-trick gelar di MotoGP jika tak kalah saing dari Jorge Martin pada musim lalu. Di MotoGP 2025, pembalap yang akrab disapa Pecco itu pun masih difavoritkan juara. Jika Honda bisa membujuk Bagnaia pindah ke timnya, hal itu akan jadi gebrakan besar yang dilakukan Honda. Itu bisa jadi kabar mengejutkan di pentas MotoGP.